eee, apa ya, ya memang kita nggak ini ya, nggak terbiasa sebenarnya menghadapi, hal seperti ini yang biasa kita ada di kelas gitu kan. Secara etika kalau misalnya di kelas kan otomatis kalian pasti datang di kelas terus, duduk yang baik, memperhatikan dosen, terus, saya tahu sih sesekali ada yang buka HP gitu kan, sesekali ngecek postingan Instagram-nya udah di-like berapa, udah di komen berapa gitu kan misalnya, atau YouTube-nya, sesekali juga ngecek chat, eee, meskipun kalian ngantuk, kalian tetap memperhatikan dosen gitu kan, berusaha memperhatikan dosen, apalagi kalau kalian dapat dosen yang kalau anak mahasiswa bilangnya dosen killer gitu kan. Nah, itu beberapa etika yang sebenarnya ada di kelas gitu. Tapi kalau saya di kelas itu memang saya punya beberapa beberapa apa, pengecualian gitu kan, yang saya pernah bilang bahwa, "Kalau kalian ngantuk silahkan kalau mau tidur nggak apa-apa, karena dari saya sudah mengizinkan kalian untuk tidur," gitu kan. Terus tapi ternyata nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur. Bahkan di akhir kelas biasanya kan ada kayak apa, komentar komentar gitu, ada yang komen gitu kan, waktu pertama kali Pak Cekat bilang, "Kalau kalian bisa tidur silahkan tidur," gitu, itu katanya dipikirnya bercanda gitu kan, buat ngetes aja gitu. Tapi pada dasarnya saya sebenarnya membolehkan sih kalau kalian tidur di kelas. Kenapa? Karena waktu itu yang saya ajar adalah D1. D1 itu satu minggu ada 10 mata kuliah gitu, yang mereka itu mulai dari pagi sampai dengan siang, bahkan ada yang sampai malam, sore sampai malam gitu kan, dan itu tiap hari gitu, dalam satu minggu, bahkan sampai hari Sabtu juga. Belum lagi tugas-tugasnya. Dosen kan paling enak ya kalau ngasih tugas mahasiswanya gitu kan, bikin aja tugas gitu. Nah, eee, saya memahami gitu kondisi seperti itu, sehingga kalau misalnya mahasiswa kecapean, apalagi kalau dia malam ngabisin seri drama Koreanya kan juga nambah ngantuk juga ya gitu kan. Nah, jadi tapi apresiasi buat mereka ketika mereka masih mau datang ke kelas gitu. Karena ketika mereka masih mau datang ke kelas menunjukkan bahwa mereka punya itikat bahwa mereka sebenarnya punya niat untuk menghadiri gitu kan. Meskipun di salah satu sisi mereka juga takut kena DO gara-gara 3 kali bolos kan misalnya gitu kan. Aturan kampus kan masih berapa persen ya? 20% ya? 20% ketidakhadiran itu dapat menyebabkan kita tidak bisa mengikuti ujian. Nah, eee, tapi saya lebih memilih kalau kalian hadir dan kalau misalnya kalian benar-benar ngantuk, kalian tidur nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam proses tidur kalian, itu sedikit banyak kalian tuh juga akan terinfluence dengan apa yang kalian dengar di kelas. Misalnya ada siapa nih, Juan misalnya, cerita tentang kisahnya bahwa pernah dicopet gitu kan, ditodong gitu kan. Meskipun kalian tidur, posisi tidur, bisa jadi dalam mimpi kalian, kalian juga mengalami hal seperti yang Juan sampaikan gitu kan, dicopet atau bahkan jadi pencopetnya misalnya kan, gitu. Nah itu bukan nggak mungkin ketika saya juga menyampaikan cerita, kalian pun juga bisa menginfluence kalian juga meskipun dalam tidur. Tapi satu hal syaratnya adalah nggak boleh ngorok. Karena kalau orang tidur itu sebenarnya nggak ganggu selama dia nggak ngorok. Karena ketika ngorok dia pasti ganggu orang lain kan, iya nggak? Nah, gitu. Nah, dan itu pun sama juga ketika kalau misalnya kalian makan, meskipun secara etikanya di kelas kan kalian nggak boleh makan aturan segala macam gitu kan. Namun saya memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa ya itu tadi, karena jeda kuliah itu kan sangat-sangat mepet ya, bahkan 10 menit, 15 menit terkadang, apalagi kalau dosennya itu sayang banget sama kalian kan. Misalnya dosen kalian saking sayangnya itu sampai dengan waktu selesai mereka masih beliau-beliau itu masih menyampaikan kuliahnya gitu kan, karena beliau sayang banget sama kalian misalnya, ya akhirnya mundur lah gitu kan. Sedangkan jeda berikutnya kalian harus segera segera kuliah dengan mungkin jarak gedungnya yang berbeda, moving gitu kan, sehingga kalian nggak sempat makan misalnya. Nah, seperti itu terkadang saya juga membolehkan kalau misalnya kalian makan di kelas, terpaksa makan di kelas gitu kan. Cuman syaratnya adalah nggak boleh makanan berat, apalagi makanan yang berbau tajam.
Alasannya apa? Alasannya karena ketika kalian makan, kalian mungkin nggak akan mengganggu. Tapi ketika kalian makan yang berat atau makanan yang mengeluarkan bunyi-bunyi, tentunya akan mengganggu proses pembelajaran kan. Apalagi kalau makanannya itu berbau tajam. Nasi Padang misalnya kan, ya kan orang jadi pengen ya. Nah, itu beberapa hal yang jadi pertimbangan gitu kan. Nah, posisi sekarang kalian adalah mengikuti perkuliahan via Zoom misalnya kan, via VidCon apapun namanya, Gmeet atau apapun. Nah, memang secara etikanya juga ketika kita ngomong, kalian mendengarkan, kalau misalnya ditanya kalian juga meresponnya gitu kan. Nah, ini sedikit banyak sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa kalian sedang mengikuti gitu. Meskipun ada beberapa trik ketika menghadiri Zoom gitu, terus ternyata ada yang menggunakan uh, foto atau GIF. Jangan kaget, saya juga tahu itu. Saya tahu. Jadi foto GIF kalian tutup. Pertama-tama kalian foto, kalian masukkan sebagai background gitu kan, virtual background kalian. Kalian nyalain virtual background kalian. Habis itu kalian matiin videonya, terus kalian tutup kameranya dengan selotip hitam gitu kan. Ini kok saya jadi ngajarin ya? Yang nggak tahu jadi tahu ya jadinya. Tapi itu sebenarnya nggak lepas dari apa yang apa ya istilahnya orang yang lagi berbicara di hadapan kalian itu ketika orang itu bukan orang itu, maksudnya ketika itu menarik mungkin kalian juga akan stay gitu kan. Tapi ketika sudah mulai bahas yang atau menceritakan hal yang kurang menarik, mungkin kalian akan tertidur gitu. Tertidur. Ya, itu mungkin sedikit ya, saya juga perlu menyinggung dikit lah ya tentang itu, karena saya khawatirnya gini, khawatirnya adalah ketika kalian nanti kuliah di mata kuliah lain, bertemu dengan dosen yang beliau itu sangat strict dengan aturan ini, atau sangat-sangat apa ya, nilai yang dianut oleh dosen itu sangat tinggi gitu kan, yang membuat beliau itu mengharuskan kalian harus melihat apa yang disampaikan oleh beliau, mendengarkan apa yang disampaikan beliau, dan ketika kalian pergi pun kalian harus izin gitu kan. Nah, khawatirnya adalah ketika kalian tidak melakukan itu, nanti saya juga yang kena imbasnya. Siapa sih dosen etikanya gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, saya hanya mengingatkan itu aja sih gitu kan. Tapi pada dasarnya itu adalah hal yang baik. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak strict seperti itu. Misalnya kalau ada yang sedang tidak menyalakan, terus langsung saya catat, siapa namanya? Oh ini Elisa Van Dwika masih belum mengaktifkan videonya, gitu kan? Saya kasih minus gitu kan? Nggak gitu juga, gitu kan? Yang penting saya udah ngomong gitu kan? Yang penting udah ngomong. Misalnya kayak tadi Dinda menggunakan bahasa slang gitu kan? Meskipun Dinda bukan orang Sunda, gitu kan? Saya tahu Dinda orang Jawa Tengah, terus menggunakan bahasa slang yang sebenarnya bagi orang Sunda itu adalah bahasa yang bukan bahasa halusnya gitu kan. Tapi itu bahasa pergaulan, iya saya paham gitu kan. Meskipun saya nggak pernah tinggal lama di Sunda, tapi saya juga paham gitu kan. Nah, terus saya nyatet gitu kan, nggak yang nyatet Dinda sendiri malah nanti. Maaf Pak, saya kira itu buku. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya pada dasarnya itu bukan tipe orang yang suka menghukum gitu kan. Cuman saya hanya mengingatkan aja bahwa kalian berada pada lingkungan yang berbeda. Nah, mata kuliah kita itu adalah mata kuliah yang sebenarnya membahas hal itu gitu. Membahas hal itu tuh dalam hal gini. Ketika kalian berbicara tentang etika, ketika kalian berbicara tentang moral, itu akhirnya itu berbeda gitu kan. Artinya banyak teori, kita udah belajar ya teori berbagai macam, teleologi, deontologi, keutamaan, banyak hal yang akhirnya kita paham bahwa oh ternyata nggak bisa dipandang dalam satu sisi aja kan gitu kan. Kita berbicara tentang Robin Hood. Oke, kalian tahu cerita tentang Robin Hood kan? Cerita bahwa dia merampok tapi hasil rampokannya itu diberikan kepada fakir miskin gitu kan misalnya. Hal itu mirip dengan cerita yang ada di lingkungan Jawa. Kalau kalian tahu di zaman dulu itu ada yang namanya yang Sunan Kalijaga.
dia itu dulu juga melakukan hal yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Robin Hood gitu kan. Jadi dia merampok juga meskipun dia itu dari kalangan bangsawan, tapi dia tahu bahwa masyarakat banyak yang tidak mampu gitu, banyak ketimpangan, dia akhirnya melakukan pemberontakan dengan cara merampok gitu kan, merampok orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Nah, itu secara secara etika gitu kan, secara etika mencuri itu adalah hal yang tidak bagus atau mencuri adalah hal yang salah. Tapi ketika hasil curiannya dibagikan kepada eh, fakir miskin atau rakyat tidak mampu, terus akhirnya itu adalah menjadi sebuah hal yang kebaikan gitu kan. Saya juga paham beberapa beberapa joke tentang anak-anak muda sekarang gitu kan. Misalnya ketika ada kejadian seperti itu, akhirnya ada guyonannya adalah malaikat bingung yang nyatet siapa kan, Rokib atau Atid gitu kan. Ini joke ini ya, tapi agak segmented ya. Maksudnya bingung siapa yang nyatet gitu kan. Nah, itu adalah beberapa contoh bahwa kita ketika di dunia sosial kita akan menghadapi banyak banyak dilema. Nah, salah satunya adalah tadi misalnya saya membahas tentang transportasi karena kita bisa bahas beberapa hal dari situ dan dikaitkan dengan mata kuliah kita. Jangan dikira ketika saya nanya hal-hal seperti itu nggak ada kaitannya ya dengan mata kuliah. Jadi itu mata kuliah kita itu memang benar-benar luas banget sehingga beberapa hal itu bisa kita sangkut pautkan ke sana. Contohnya misalnya teman kalian kemarin sudah presentasi, saya lupa kelompok berapa, kalau nggak salah kelompok 3 ya, berbicara tentang Undang-Undang Pelayanan Publik. Kalau nggak salah iya, benar ya, kelompok 3 ya, yang tentang pelayanan publik. Nah, sedikit banyak saya mau berbicara tentang pelayanan publik. Jadi, kenapa kok DKI Jakarta meraih penghargaan yang itu ya, Sustainable Transportation Award gitu kan, karena pelayanan publik transportasinya dinilai bagus gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui melalui apa? Tidak melalui pemerintahnya langsung, Pemprovnya, tapi melalui badan usahanya. Contohnya misalnya MRT. MRT itu menjadi bagian dari perusahaan daerahnya Pemprov DKI. Transjakarta itu juga bagian dari perusahaan daerahnya DKI gitu. Kalau kita berbicara tentang KRL itu hal yang lain lagi karena KRL itu bagian dari komuter line PT KAI. Jadi anak perusahaannya PT KAI. Tapi dia hanya mencakup wilayah Jabodetabek aja gitu kan. Jadi KRL komuter line itu hanya berlaku di wilayah Jabodetabek saja. Terus kita berbicara tentang LRT misalnya, LRT yang dari mana Kelapa Gading ke Arion gitu kan ya. Saya nggak berbicara bahwa itu adalah proyek yang wasted ya, proyek yang uh, sia-sia gitu kan, karena saya nggak ngikutin bagaimana perencanaannya gitu. Jadi saya nggak akan berkomentar banyak. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Nah, tapi pelayanan publik itu tidak hanya dilakukan atau dimonopoli oleh pemerintah, karena pihak swasta pun bisa melakukan pelayanan publik. Contohnya adalah ini termasuk mata kuliah awal kita bahwa dulu pernah apa kok dulu eh misalnya kalau kalian sekolah gini kan, oke kalian sekolahnya di PKN STAN. PKN STAN itu adalah salah satu badan usaha milik pemerintah dalam hal pendidikan gitu kan. Jadi dia menjadi eh, oh kalau PKN STAN itu dia bukan BHMN ya. Kalau PKN STAN kalau nggak salah itu dia BLU kalau nggak salah, BLU-nya Kemenkeu. Kalau nggak salah. Karena dulu wacananya menjadi BLU, tapi nggak tahu apakah sudah jadi apa belum gitu. Nah kalau universitas lainnya, misalnya PTN, kalian mengenal ada UI, ada UGM, ITB, ITS, itu kalian mengenalnya dengan PTN itu adalah BHMN-nya negara gitu. Jadi badan hukum milik negara. Jadi itu sebuah organisasi pendidikan yang dimiliki oleh negara.
Tapi di luar negara pun itu juga memiliki badan usaha untuk pendidikannya, yaitu misalnya PTS, kalian mengenalnya, perguruan tinggi swasta. Contohnya Trisakti misalnya, Atma Jaya, mana lagi yang keren-keren ya, Parahyangan, WK, yang Surabaya tahu WK nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau di Jogja itu Wijaya ada, Kusuma, Pak. iya, bener ya, WK itu Wijaya Kusuma ya? Setahu saya ya Pak, WK. Yang di mana kampusnya? Kalau daerahnya lupa Pak. Oh, oke. Terus kenapa saya mention WK, karena dulu ada teman saya itu bangga banget dengan kampusnya itu gitu kan, WK itu. Terus di Jogja itu ada yang terkenal juga, UII misalnya kan. UII itu juga salah satu kampus swasta. Oke, nah itu adalah salah satu pendidikan, sedangkan yang lain misalnya rumah sakit. Kalian mengenal ada rumah sakit milik pemerintah sama rumah sakit milik swasta. Itu adalah contoh dari pelayanan publik. Jadi kemarin sudah disampaikan juga melalui teman kalian. Ini saya sambil share ya. Saya boleh share nggak sih ini? Oh bisa ternyata. Oke. Ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan. Misalnya ada. Karena saya tahu kok ketika chat itu kalian aktif gitu kan, tapi ketika diskusi gini agak sungkan gitu kan, mungkin sungkan berbicara di depan publik. Jangan kaget karena saya sendiri pun juga memang orangnya juga termasuk orang yang pemalu gitu kan. Saya baru mendapatkan kemampuan saya untuk berbicara di depan publik adalah ketika menjadi pengajar STAN. Sebelum-belumnya saya lebih tertarik berada di belakang layar. Belakang layar itu maksudnya di depan laptop ya. Ketika bekerja. Ketika di kelas. Oke, jadi pelayanan publik, oke, ini saya skip aja. Jadi ada hal-hal yang mungkin kemarin belum tercover sama teman kalian dan mungkin menurut saya penting gitu. Ini kemarin udah sampaikan teman kalian. Terus asas yang digunakan, transparansi, akuntabilitas, kondisional, pasti. Oke, saya mau tanya ke kalian. Di antara kalian ada yang pernah keluar negeri nggak? Saya tidak bermaksud untuk membedakan kalian yang pernah keluar negeri atau enggak, gitu kan? Mendisintegrasikan kalian enggak, gitu kan? Tapi saya pengen tahu aja, ada yang pernah keluar negeri nggak? Nggak apa-apa, jujur aja. Belum, Pernah, Mbak. Belum ada sama sekali. belum. Rugi banget. Nah, Pak. Yakin kalau ada? Biar ke Singapura? Pernah, Pak. Siapa yang pernah? Sorry. Saya, Siti Nurhaliza, Pak. Malaysia ya. Ya silakan. Ci. Di mana ini ya? Ke Arab sih, Pak. Oh, umroh ya. Iya, Pak. Oh, oke. Saya skip kalau Arab. Yang lain selain Siti, kamu panggilannya apa sih? Siti atau Lisa? Dua-duanya boleh, Pak. Oh, Siti Lisa. Oke. Yang lain selain Siti yang pernah ke luar negeri? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Oke. Semoga ini jadi ini kalian ya, jadi semangat kalian. Jadi saya dulu termasuk golongan, saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah UTS, jadi saya nggak tahu IP kalian berapa gitu kan. Tapi nggak usah ragu buat IP-nya yang 3 komaan, jadi atau di bawah 3 koma, karena itu IP itu tidak menunjukkan bahwa kalian tidak pintar gitu kan. IP itu hanya menunjukkan bahwa kalian lebih malas dibandingkan teman kalian gitu, yang IP-nya lebih tinggi gitu. Tapi nanti suatu saat kalau kalian punya kesempatan, kalian kuliah di luar negeri atau ada kursus yang bisa kalian ambil di luar negeri, ambil aja gitu. Istilahnya apa ya? Kalian kalau memang punya minat gitu, kesempatan itu kalian manfaatkan. Kenapa? Karena gini,
ada satu hal yang mau saya sampaikan, bagaimana kehidupan di luar negeri itu bukan membuat kita itu kayak misalnya apa ya, bangga karena pernah ke luar negeri, enggak. Tapi di situ kalian akan belajar bagaimana banyak hal yang terjadi di luar negeri yang tidak ada di kita gitu. Salah satunya adalah masalah pelayanan publik. Kalau kalian pergi ke di sini, kalau kalian pergi ke SIM misalnya kan, kalau kalian pergi ke apa? Kalau SIM itu kalau kalian ngurus SIM itu kalian tahu nggak kapan kalian nanti akan dilayani sebelum kalian datang? Tahu nggak? Atau kalau kalian pergi ke Dukcapil misalnya, ngurus KTP kalian setelah kalian melalui proses di kelurahan dan kecamatan, kalian tahu nggak kapan kalian akan dilayani untuk pembuatan KTP? Jam berapa dan selesainya kapan, tahu nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nggak tahu. Kalau di luar negeri itu kalian itu hanya bisa datang ketika kalian sudah mengisi formulir janjian. Jadi kalian hanya bisa mengisi kapan kalian bisa datang gitu. Jadi kalian memilih sendiri di slot waktu yang ada. Dan kalian hanya bisa datang ketika itu. Ketika kalian datang di luar dari jam itu, kalian tidak akan dilayani. Tapi ketika kalian datang di jam itu, kalian adalah prioritas gitu. Dan di sana disampaikan kapan selesainya. Jadi kapan ini bisa diambil. Jadi nggak ada ceritanya yang kayak misalnya contohnya ya, mohon maaf, yang di Surabaya kemarin ada nenek-nenek yang mengurus surat kematian keluarganya, dia sampai harus ke Jakarta, ke Kemendagri kan, mengadu karena di pingpong ke sana kemari waktu ngurus di Pemkot Surabaya gitu. Nah, tidak ada cerita seperti itu gitu kan. Tidak ada juga cerita yang waktu itu Bu Risma sampai marah-marah gara-gara ada ibu-ibu yang ngurusin KTP aja dia mesti bolak-balik datang, padahal ibu itu adalah buruh cuci ya kalau nggak salah, sehingga kalau dia harus datang itu berarti dia meninggalkan pekerjaan yang bukan rutin, jadi dia otomatis menghilangkan atau men-trade off penghasilan yang akan dia terima gitu kan. Jadi dia harus merelakan penghasilan yang tidak dia terima hanya untuk mengurus KTP, sedangkan ngurus KTP-nya belum tahu selesainya kapan gitu. Nah, di luar negeri itu mereka sudah setting, luar negerinya saya batasin ya, luar negerinya contohnya misalnya di Belanda ya, gitu kan, waktu saya kuliah di sana. Jadi kalian hanya dilayani ketika jam itu saja gitu kan, jam yang tersedia, jam yang memang sudah disepakati kapan kalian bisa datang. Gitu. Jadi di situ ada transparansi kapan kalian bisa datang dan termasuk apakah kalau ada biaya. Dan di luar negeri jangan dikira nggak ada proses cepat ya. Kalau di Indonesia misalnya, kalian pernah lihat iklan nggak? Iklan KFC. Ketika kita mau ngurus sesuatu, untuk meminta stempel aja itu harus nunggu waktu lama sambil ngelihat jam gitu, tapi ketika disodorkan KFC, satu bucket, itu langsung prosesnya cepat. Itu sebenarnya hal yang nggak bagus ya, dalam artian itu satir gitu kan, tapi itu menunjukkan bahwa memang budaya kita adalah budaya penyuapan, gratifikasi gitu, nyuap gitu. Nah, kalau di luar negeri itu dilegalkan. Dilegalkan artinya gini, misalnya pengurusan biaya untuk visa katakanlah misalnya $70 gitu kan. Tapi kalau kalian pengen visa kalian dipercepat, kalian bisa membayar misalnya $200. Jadi jalur ekspres. Itu dibolehkan. Maksudnya karena memang diatur dalam aturannya. Sorry. Nah, dan juga ada akuntabilitas. Jadi ada pertanggungjawabannya berapa yang harus berapa pendapatan yang diterima atau berapa yang pelanggan yang datang. Sorry. Kalau kondisi sorry ya. Kalau kondisional ini disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang diberikan ya. Termasuk juga sasaran dari ininya pelayanan. Jadi masyarakat yang menerima pelayanan.
partisipatif adanya keterlibatan dari pihak si penyelenggara termasuk masyarakat dalam pelayanan. Adanya kesamaan hak ini artinya tidak membedakan yang miskin dan kaya salah satunya ya. Termasuk juga kesamaan hak misalnya dengan pandangan politik yang berbeda gitu kan. Contohnya di Indonesia ini gampang banget ya membuat orang berbeda gitu kan. Padahal dulu ketika saya di Belanda gitu kan, saya bilang ke teman saya, sesuatu hal yang berbeda itu sebenarnya membuat kita itu jadi lebih jauh sama orang lain. Tapi kalau kita pengen deket sama orang lain, itu kita cari hal yang sama. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika kita di Belanda, kita kan jadi minoritas ya. Entah itu dari sisi minoritas bahwa kita warga negara non-Belanda, atau dari sisi minoritas bahwa kita adalah apa ya, dari bangsa yang pernah dijajah gitu kan, atau dari sisi minoritas misalnya agama tertentu gitu kan, atau dari sisi minoritas bahwa katakanlah misalnya benua Asia itu masih dipandang lebih rendah dibandingkan benua Eropa misalnya. Ya, itu banyak hal yang membuat kita minder atau insecure. Nah, itu akhirnya membuat kita jadi lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Misalnya sama-sama orang Indonesia atau sama-sama orang misalnya sama-sama dari Jawa misalnya, atau sama-sama orang Indonesia atau sama-sama orang Asia gitu kan, atau sama-sama orang non Belanda. Itu yang dulu yang saya pahami membuat kita jadi lebih dekat. Karena biasanya ngumpul kayak gitu, jadi kita nyari kesamaannya kayak gitu. Oh, ini orang Indonesia ya gitu kan. Kita jadi lebih akrab ngobrol sama dia. Oh, kamu orang Asia ya, kita jadi lebih enak ngobrolnya. Oh, ternyata kamu juga dikucilkan ya gitu kan. Karena saya pernah ya suatu ketika pernah punya kelas gitu. Kelas saya itu di sana itu nggak seperti anak stan yang kalian 30 orang ya 30 orang bareng gitu kan. Jadi kalian masuk kelasnya bareng, terus lulusnya ya mudah-mudahan bareng juga kan gitu kan. Amin. Bukan nakut-nakutin ya. Kalau zaman dulu saya kuliah waktu tingkat 1 itu ada 10 kelas, tingkat 2 itu sisa 9 kelas, tingkat 3 itu jadi 8 kelas aja gitu kan. Nah, ketika di luar negeri itu ada 70 orang gitu kan. Yang saya tahu adalah ada 70 orang yang mendaftar untuk mata kuliah ini karena sistemnya adalah mendaftar untuk mata kuliah ya. Terus dibagi dalam 3 kelas kecil, sub kelas gitu. Nah, saya kan nggak tahu milih yang mana. Ada beberapa teman Indonesia saya 5 orang gitu. Saya nggak berusaha nanya mereka kelas apa, karena saya waktu itu pertimbangan saya adalah masalah waktunya aja. Jadi masalah jadwalnya, kalau kelas ini jadwalnya sekian 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 gitu kan. Nah, saya waktu itu cuma memilih kelas aja, jadwalnya aja. Ternyata kelas yang saya pilih itu saya baru sadar ketika saya masuk kelas itu, ternyata saya sendirian orang yang tidak berbahasa Belanda. Gitu. Pertemuan pertama saya merasakan bahwa saya benar-benar minoritas, sangat-sangat minoritas. Pertemuan berikutnya saya nggak masuk kelas. Sampai dengan selesainya kelas saya nggak masuk kelas gitu. Kenapa? Karena saya benar-benar merasa sendirian gitu di kelas karena nggak ada teman siapapun. Itu. Oke, yang terakhir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi ini masalah apa yang menjadi hak dari si penerima pelayanan publik dan juga menjadi kewajibannya, termasuk juga si pemberi pelayanan publiknya. Oke, ini juga akhirnya asas tadi itu turun ke masalah prinsip-prinsip yang ada dalam pelayanan publik gitu kan, karena asas tadi akhirnya pelayanan publik yang diharapkan adalah pelayanan yang sederhana, jelas seperti apa yang harus dilakukan, waktunya kapan dia bisa menerima hasilnya atau kapan dia bisa mendapatkan pelayanan, akurasi, keamanan, keramahan, dan kenyamanan. Saya tadi nanya, ada yang tinggal di Jakarta nggak? Karena saya ingin menanyakan ke kalian bagaimana pelayanan publik, salah satunya adalah transportasi yang ada di lingkungan Jabodetabek. Yang tadi saya contohkan misalnya KRL gitu kan.
KRL zaman dulu saya masih ingat betul, KRL waktu saya di STAN itu sekitar 2004, itu banyak orang naik KRL itu sampai ke atas. Sampai di atas gerbong ya, di atas gerbong gitu. Makanya dulu pernah sering kejadian ada yang jatuh dari kereta gitu kan, ya karena mereka naik di atas gerbong gitu kan, terus mereka juga bersentuhan sama listrik gitu kan. Sentuhannya biasa aja sih, cuman efeknya aja, yang efek kejutnya aja yang membuat mereka akhirnya jatuh terpental gitu kan. Nah, habis itu dimulai diperbaiki sampai akhirnya tidak boleh ada yang di atas. Terus termasuk dulu itu ada pedagang yang menjual sesuatu itu bisa sampai ke dalam gitu kan, bahkan yang sampai pengecer asongan gitu kan. Nah, sekarang udah ditertibkan nggak ada. Termasuk ini kereta jarak jauh ya. Kereta jarak jauh pun juga nggak ada. Jadi nggak ada itu cerita waktu naik kereta. Zaman dulu saya suka naik keretanya ekonomi ya. Karena naik ekonomi itu kita bisa belajar banyak hal gitu kan. Salah satunya adalah rebutan kursi misalnya kan. Kalau kereta ekonomi itu. Dan sisi lainnya adalah banyak fenomena yang muncul di kereta ekonomi, terutama masalah asongan dan pengamen gitu ya. Standarnya oke. Next, hak penyelenggara saya skip aja. Kewajiban, oke, ini ada di dalam undang-undang. Larangan, yes, itu sekilas tentang pelayanan publik. Hal lain, ini masih yang minggu keempat ya, masih yang kelompok 3 kemarin kalau nggak salah yang presentasi. Oke, nah ini ada sedikit kalau nggak salah di minggu keempat kemarin itu juga membahas tentang ini. Saya nggak tahu, bener nggak ya ini etika kerja. Muncul nggak di kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau yang ini Sudah, Pak. oke, jadi tadi yang terkait dengan pelayanan publik, tadi sebenarnya pelayanan publik ada lagi ya. Bentar. Oh, masalah pelayanan prima. Kemarin kelompok 3 sempat nyinggung pelayanan prima nggak? Yang kelompok 3. Saya lupa. Halo kelompok 3. Tidak, Pak. Enggak ya? Oke, saya ngomong dikit ya tentang pelayanan prima. Kalau memang kalian belum nyinggung kemarin. Saya lupa soalnya, karena kan ada 2 kelas ya. Oke, pelayanan prima kebaca nggak? Sudah terbaca, Pak. Oke, sip. Kalian kalau ngantuk bilang ya. Ngantuk bilang, nggak jadi ngantuk dong kalau ngantuk bilang. Oke, pelayanan prima. Secara umum pelayanan prima adalah pemberian pelayanan yang optimal gitu kan, yang memang sesuai standar, intinya gitu. Jadi pelayanan yang excellent. Siapa sih yang terlibat? Yaitu pelanggan internal, termasuk juga pelanggan eksternal. Kalau internal itu adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, kalau misalnya dalam pemerintahan itu artinya jasa ya. Jadi nggak cuma produksi berupa barang, tapi juga jasa gitu. Nah, kalau pelanggan eksternal itu adalah pihak yang mampu merealisasikan kebutuhan dan keinginannya menjadi pembelian yang nyata kepada perusahaan kita. Jadi orang luar yang berpengaruh terhadap kita. Jadi kalau kayak distributor, supplier gitu. Oh, ini termasuk ya? Oke. Intinya adalah bagaimana sih memberikan pelayanan yang excellent, yang prima gitu, yaitu membangun budaya untuk memberi yang terbaik. Jadi kita intinya adalah bagaimana agar pelanggan itu puas dengan yang kita lakukan. Contohnya misalnya kalian pajak ya? Pajak ya nggak sih? Iya, Pak. Pajak. Ya, misalnya ya, gitu kan. Misalnya kalian berada atau magang yang nantinya di KPP gitu kan, dan kalian ditempatkan di front office misalnya. Di front office itu bisa di loket pelayanan, bisa juga misalnya kayak kalian di bagian kayak customer service gitulah, kayak misalnya yang di tanya-tanya sama
sama wajib pajak atau masyarakat. Nah, di situ kalian bagaimana caranya agar masyarakat itu puas dengan yang kalian lakukan gitu. Misalnya ketika dia menanyakan suatu hal, kalian bisa memberikan jawaban yang tepat. Ketika kalian tidak tahu jawabannya, kalian bisa mengarahkan kepada siapa jawaban itu akan bisa dijawab dengan tepat gitu, misalnya. Jadi katakanlah misalnya, Dek tahu nggak tentang perhitungan pajak gitu kan, yang ini kalau misalnya saya punya istri, tapi istri saya itu juga bla 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 misalnya kan gitu kan. Ya bukan berarti pelayanan yang puas adalah kalian memberikan semua jawaban yang istilahnya memberikan semua jawaban yang diinginkan, tapi kadang-kadang ketika kalian tidak tahu, kalian bisa menyampaikan bahwa mohon maaf saya tidak tahu Bu, tapi mungkin Ibu bisa menanyakan ke Bapak ya, karena tadi bilang istri. Sorry, saya salah. Jadi mungkin Bapak bisa ke bagian ini Pak gitu. Mari saya antarkan Pak. Nah, itu kayak gitu misalnya. Oh iya makasih ya Dek gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Jadi kalian tidak hanya apa ya istilahnya? Tidak hanya memindahkan gitu kan, memindahkan pelayanan, tapi termasuk kalian mendampingi gitu kan. Jadi kalian sampai dengan tuntas. Kalau misalnya itu dirasa memang perlu, tapi ketika kalian misalnya katakanlah, tapi ini kondisional ya, kondisional banget. Jadi ketika kalian memang harus stay di satu pos, tentu saja kalian juga sampaikan bahwa, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengantar ibu gitu kan, karena kalian harus stay di satu pos misalnya, karena ini kondisional banget. Oke, jadi beberapa hal karakteristik orang yang mampu memberikan pelayanan prima. Ini saya sampaikan gini ya, setiap orang itu unik. Dari kalian itu unik. Ada orang yang memang telaten melakukan sesuatu, ada orang yang memang tidak sabaran gitu kan. Biasanya itu gitu kan. Biasanya orang-orang yang sabar, telaten itu biasanya cenderungnya memang mereka berada di bagian pelayanan gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa mereka yang tidak sabaran itu tidak cocok di pelayanan, karena pada dasarnya mereka punya standar seperti apa sih memberikan pelayanan yang baik itu, meskipun kita tidak memiliki karakteristik pribadi orang tersebut gitu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian sampaikan. Jadi yang pertama, punya sikap pekerja yang positif, dalam artian kalian memandang sesuatunya itu tidak selalu dengan negatif dalam hal mengeluh gitu kan. Jadi kalian memandang bersemangat. Terus bekerjanya lebih cepat dan lebih efisien. Berorientasi pada pikiran dan kebutuhan orang lain. Cuman yang nomor 2 ini agak kontradiktif dengan apa yang ada di Indonesia. Misalnya contohnya. Terkadang orang-orang yang bekerja lebih cepat itu mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih banyak daripada orang lain kan gitu biasanya. Jadi pekerjaan itu harus diselesaikan 100. Ini masalah birokrasi juga sih sebenarnya. Ada pekerjaan harus diselesaikan katakanlah 100 gitu kan. 100 dalam hal ini karena kalian cepat itu kalian menyelesaikannya dalam 1 jam. Nah, masih ada jam kosong kan lainnya. Nah, biasanya pimpinan itu akan menambahkan pekerjaan lain gitu. Sehingga image ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk tidak ngapain sih cepet-cepet gitu kan, nanti kalau cepet-cepet nanti dikasih kerjaan lagi gitu kan, udah santai aja gitu. Nah akhirnya menimbulkan image seperti itu gitu, dan itu tentu saja tidak bagus. Yang ketiga, berorientasi pada pikiran dan kebutuhan orang lain. Jadi orientasinya pada pengguna. Jadi misalnya apa sih kebutuhan penggunanya? Jadi kalian berusaha untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka, memberikan citra atau kesan terbaik pada setiap perusahaan. Jadi artinya bukan berarti kalian hanya anak magang nantinya misalnya ya, atau kalian nanti CPNS, atau kalian nanti menjadi pegawai junior aja, terus kalian itu berpikir bahwa orang nggak akan memandang saya gitu kan. Karena orang tetap akan memandang kalian itu sebagai pegawai di kantor itu. Misalnya orang akan tetap menganggap kalian misalnya kalian adalah pegawai pajak misalnya, kalian adalah pegawai Kementerian Keuangan, atau kalian menjadi pegawai kementerian lainnya. Jadi setiap apa yang kalian lakukan, setiap apa yang kalian kerjakan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat atau pelanggan, itu akan menjadi cerminan organisasi kalian, institusi kalian. Terus menangani setiap keluhan pelanggan. Jadi pelanggan pada dasarnya adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Terkadang orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu dia memang berangkat dari
yang memang butuh. Tapi ada juga orang-orang yang datang itu mereka pengen komplain. Misalnya nih, PLN gitu kan. Orang datang ke PLN, ya namanya aja loket pengaduan ya. Tentu saja orang-orang yang isinya adalah orang-orang yang cenderung negatif, dalam artian mereka komplain gitu. Nah, di sini bagaimana kalian menghandle mereka agar komplain mereka itu bisa teratasi, atau setidaknya mereka terpuaskan dengan apa yang kalian lakukan atau sampaikan. Membangun hubungan baik dengan staf, bersikap sopan namun sekaligus tegas. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Bagaimana sih caranya sikap sopan namun tegas gitu. Contohnya misalnya, ada pelanggan yang istilahnya yang komplain gitu kan. Kalian melayani dengan sopan-sopan dalam artian cara bicara kalian gitu kan, tutur kata, perilaku kalian merasa bahwa itu adalah hal yang sopan. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat pelanggan itu menerima yang kalian lakukan, jadi dia tetap marah. Nah, hal ini terkadang akhirnya mengganggu pelayanan lainnya. Contohnya apa? Karena orang itu komplain terus, akhirnya orang yang di belakangnya kan tidak terlayani dengan baik. Nah, ini yang di sini yang kalian perlu ketegasannya dalam artian, kalau misalnya memang tidak bisa disampaikan, artinya kan kadang ada orang ya yang memang ngotot banget, pokoknya intinya ngotot aja gitu kan. Bagaimana dia sebenarnya tidak ingin dilayani, tidak ingin dilayani, dia mungkin bisa jadi hanya ingin melampiaskan kekesalan aja gitu kan. Intinya kayak misalnya listriknya dicabut gitu. Dicabut, dia maunya adalah dinyalakan kembali. Nah, sedangkan aturannya adalah bisa dinyalakan kembali kalau denda atau keterlambatan pembayaran itu dibayarkan gitu. Tapi orang ini nggak maunya tetap dinyalain gitu. Nah, kayak hal ini kan meskipun kita sopan tapi ketegasan diperlukan karena nantinya akan mengganggu pelayanan lainnya. Oke. Service. Apa yang dibutuhkan konsumen, jadi kebutuhan dapat dipahami, mereka merasa pengen dipahami gitu, jadi nggak cuma wanita aja yang ingin dimengerti, tapi termasuk konsumen juga ya gitu. Kalian tahu lagu itu nggak sih? Lagunya Ada Band? Nggak tahu ya? Grafta nggak tahu ya lagunya Ada Band ya? Yang judulnya Karena Wanita Ingin Dimengerti gitu. Nah, itu sebenarnya lagu bagus itu. Tahu, Pak. Itu lagu bisa didengerin tuh buat yang cowok-cowok kalau misalnya kalian sedang berantem gitu kan sama temen dekatnya. Oke. Kebutuhan untuk merasa diterima, need to feel welcome. Jadi terkadang kalian mungkin datang ke suatu kantor kelurahan, mungkin pernah ya, datang, kalian merasa tidak dilayani dengan baik karena apa ini, ngapain lagi sih orang ini gitu kan. Karena orang-orang yang jadi pelayan tadi itu tidak memahami bahwa mereka itu digaji, itu memang untuk melayani masyarakat gitu. Mereka berpikir bahwa tanpa kalian datang itu mereka sudah digaji, padahal sebenarnya urgensi mereka digaji itu karena mereka harus melayani masyarakat yang datang gitu kan. Nah, terkadang ada yang tidak menyambutnya dengan baik. Terus konsumen itu juga merasa dihargai ketika mereka dianggap penting gitu kan. Jadi ketika mereka bertanya, ketika kita coba mengacuhkan, mereka akan merasa tersinggung, bisa jadi gitu kan. Karena mereka merasa nggak dianggap penting. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Oke. Next, ini hampir sama ya dengan yang ada di dalam undang-undang tentang pelayanan publik. Jadi ada unsur-unsur dalam pelayanan prima itu masalah tepat waktu gitu kan. Jadi berapa lama proses pengurusan. Misalnya kalian ngurus KTP, lo kok setahun nggak jadi-jadi ya, 2 tahun kok nggak jadi-jadi gitu kan. Nah, itu karena ini layanannya tidak tepat waktu. Senyum. Ini berbeda ya, ketika kita berada pada satu pelayanan publik yang
Kalian tahu nggak apa bedanya pelayanan publik di swasta dan juga di negeri? Dulu saya pernah punya pertanyaan gitu kan dari salah satu pimpinan saya. Karena kantor saya itu kan di seluruh Indonesia ada ya. Terus kita waktu itu lagi habis selesai D4, kita ada semacam audiensi gitu kan, bertemu dengan bagian SDM di kantor saya gitu kan. Ada salah satu pejabat yang menjawab gini, ketika ada teman yang menanyakan bagaimana sih nasib kami setelah ini gitu kan, penempatan di mana segala macam bla 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 gitu kan. Terus pejabat itu mengatakan seperti ini, loh kalian kan harus siap ditempatkan di mana saja gitu kan, bahkan di luar Jawa sekalipun gitu kan. Nah terus habis itu maksud teman saya adalah kami kan dulu waktu setelah saya D3 itu kan pernah ditempatkan di luar Jawa. Sekarang apakah setelah saya D4 pun kami juga harus keluar Jawa lagi gitu kan. Nah, terus habis itu pejabat ini menyampaikan sebuah perbandingan. Apa sih bedanya di Palu sama di Bandung coba gitu kan. Apa bedanya di Palu sama di Bandung? Dan ternyata itu kejawab, tapi ini agak sedih ya, sorry. Agak sedih juga tapi cerita ini. Yaitu gini, ketika kita penempatan di Palu misalnya, atau dalam hal ini, dalam contoh saya yang saya sampaikan adalah di Kendari, waktu itu saya di Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Kalau ada yang nggak tahu Kendari, Kendari itu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu ada di salah satu wilayah di di Pulau Sulawesi. Kalau ada yang nggak tahu Sulawesi, itu Sulawesi antara Pulau Kalimantan sama Kepulauan Maluku ya. Kalau nggak tahu di mana itu ada di peta Indonesia, gitu ya. Jadi Sulawesi Tenggara di Kendari, kebetulan ada teman saya, gitu kan, mengalami musibah, kecelakaan, dan agak lumayan parah, sampai koma. Apa sih bedanya Palu dalam hal itu dalam hal ini contohnya Kendari dengan di Bandung misalnya kan? Ya beda. Bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan di sana, bagaimana penanganan kesehatan di sana, bagaimana banyak hal lah gitu kan, urusan administrasi segala macam gitu kan. Dan ya nggak bisa dipungkiri akhirnya ya memang takdirnya mengatakan bahwa beliau harus meninggal gitu kan. Ya tapi itu adalah salah satu ironi aja gitu kan, bahwa apa sih bedanya luar Jawa sama Jawa? Bedanya adalah salah satunya dalam hal pelayanan tadi gitu kan. Karena kita akui bahwa standar istilahnya pembangunan itu memang tidak merata di Indonesia. Salah satunya ya, contoh sederhana aja. Ketika saya pernah tugas di Kendari, itu saya pernah tugas 21 hari di satu kabupaten yang mungkin kalian bisa cek di Google sekarang gitu kan. Namanya itu Kabupaten Buton Utara. Nah, Buton Utara tepatnya itu di kotanya Ereke. Satu hal yang menarik ya dari Sulawesi Tenggara, kalau kalian adalah pecinta Jepang, wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara itu, mereka itu identik dengan wilayah yang ada di Jepang. Jadi hampir nggak ada wilayah di wilayah Sulawesi Tenggara itu yang berakhiran konsonan. Jadi akhirannya adalah huruf vokal. Kendari, Kolono, Kolaka, bahkan ada satu desa namanya Desa Toshiba gitu kan. Itu beneran ya. Nah, itu di sana listrik itu nggak nyala. Nggak nyala. Jadi listrik itu nyala hanya menggunakan genset. Bisa dibayangkan kalau misalnya katakanlah ada orang, bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di sana. Padahal listrik itu adalah hal yang sangat penting bagi fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit. Jelas nggak support gitu kan, jelas nggak akan mendukung. Gitu. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang sakit gitu, ya jelas akan susah gitu. Termasuk juga pendidikan ya. Well, itu sekilas. Oke. Beberapa hal yang mungkin kalian
penting secara sederhana, tapi sebenarnya ini hal yang penting. Misalnya contohnya ini, bagaimana sih kita senyum, kontak mata, busana yang rapi dan baik. Nah, ini satu hal yang menarik nih, bagaimana kontak mata. Kalian kalau di Indonesia, di daerah kalian, misalnya kalian berbicara dengan orang, terutama orang yang lebih tua, ketika kalian melakukan kontak mata itu sesuatu yang sopan apa enggak? Pernah nggak ada di antara di kalian, di lingkungan kalian, gitu kan, yang diajari bahwa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, itu kalian, ketika kalian kontak mata itu ada hal yang nggak sopan. Masih ada nggak? Nggak pernah dibilangin sih, Pak. Tapi kalau saya pribadi lebih ke segan untuk menatap mata orang yang lebih tua kalau berbicara. Kecuali keluarga ya, Pak. Oke. Tidak pernah secara langsung ya disampaikan bahwa itu adalah hal yang kurang bagus. Nah, tapi memang itu kadang-kadang kita merasa sungkan gitu kan, segan gitu kan. Ya, itu betul. Tapi ketika kita di luar negeri, itu justru orang yang tidak melakukan kontak mata itu adalah orang yang nggak sopan. Jadi kita dianggap nggak sopan ketika kita tidak kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara. Itu. Senyum, oke, kita paham semua. Busana yang rapi dan baik, jelas. Sikap waktu berkenalan dan memperkenalkan ini biasanya muncul ketika kalian di bank-bank, ini yang paling sering saya pahami, customer service di bank itu mereka akan berusaha untuk menjabat tangan kalian, gitu kan. Terlepas dari masalah ini ya, masalah keyakinan, tapi biasanya itu adalah apa istilahnya apa ya, standar umum dari bank gitu kan. Ketika misalnya ada customer yang sudah menunggu antrian, terus ketika tiba giliran antriannya, si customer service gitu kan, itu akan selalu berusaha untuk menyalami dulu. Pernah nggak ngalamin itu? Nggak pernah? Kalau saya bukan jabat tangan, tapi yang disalamin. Oke, iya. Berarti itu standarnya beda lagi ya. Oke. Memperlakukan kartu nama, oke, enggak. Senyum, salam, sapa. Terus ini juga ya, ini beberapa hal yang mungkin sekarang udah mulai berkurang di Indonesia kalau kalian ngelihat beberapa contoh sosial, terutama yang ada di dunia maya sih gitu kan. Kalau kalian lihat, beberapa hal ini sedikit banyak hilang. Misalnya mengucapkan terima kasih, mohon maaf, tolong. Ini biasanya kalau saya secara pribadi ya, 3 hal ini memang penting ya untuk di, di kita gunakan sehari-hari. Karena ini pun juga yang kalau saya secara pribadi, salah satu hal yang saya tekankan selalu ke anak saya adalah 3 hal setidaknya, yaitu tolong, terima kasih, mohon maaf. Itu yang setidaknya yang penting, karena kita akan sering menggunakan kata-kata itu, dan kata-kata itu memang cenderung menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki manner biasanya. Jadi meskipun atasan, tapi ketika menyuruh bawahannya dia menggunakan kata tolong. Meskipun dia orang yang lebih tua, misalnya orang tua kalian, nak tolong nak belikan ibu sabun nak gitu kan. Tetap ada kata tolong. Ketika selesai kalian membantu, diucapkan terima kasih ya nak gitu kan. Terus misalnya ketika ada yang salah, nah ini yang kadang-kadang susah itu adalah ketika mohon maaf ya, tapi ya ini kembali ke masing-masing orang sih. Gitu. Cuman setidaknya kata tolong dan terima kasih itu memang paling sering digunakan. Tapi kalau kata maaf itu memang orang tidak spontan melakukannya, gitu kan. Mungkin orang ada rasa ininya juga, rasa egonya, terus sehingga habis itu dia baru sadar bahwa dia perlu minta maaf. Gitu. Oke, hal-hal lainnya ini bisa kalian tambahkan sendiri ya. Oke, hindari busana. Oke, menghadapi keluhan. Oke, ini adalah salah satu untuk pelayanan prima. Terus satu hal lagi yang terkait dengan pelayanan itu adalah masalah etos kerja, karena nanti kalian juga akan bersinggungan dengan dunia kerja setelah kalian lulus. Gimana sih etika kerja yang baik gitu kan?
Ini kalau dari kelompok 3 atau kelompok manapun belum pernah ada yang bahas ya, etika kerja? Kelompok 3 cuma Belum, Pak. pelayanan publik aja, Pak. Sorry, gimana? Kelompok 3 cuma pelayanan publik. Oke, sip. Jadi saya sampaikan sedikit. Oke, ini secara etimologis ini sama dengan teori sebelumnya ya. Jadi ethos itu asalnya dari bahasa Yunani, artinya tempat hidup awalnya, tapi bisa diartikan juga sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Jadi termasuk kata etika. Nah, ini terus akhirnya berkembang menjadi etikos, teori kehidupan yang kemudian berkembang menjadi etika. Dalam bahasa Inggrisnya sendiri, ethos itu dia diartikan sebagai starting point. Jadi titik awal, terus dan dia akhirnya diartikan sebagai karakter. Jadi bagaimana menggambarkan karakter seseorang itu melihat etosnya gitu. Nah, di bahasa Indonesia sendiri, arti ini diartikan menjadi sifat dasar. Jadi dari kata karakter tadi akhirnya menjadi sifat dasar. Nah, dari kata to appear tadi berubah menjadi kata pemunculan. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa etos itu diartikan sebagai watak. Oke. Di Aristoteles menyampaikan hal ini. Terus ini arti dari lain. Nah, ini saya sedikit ini arti dari etos sendiri adalah seperangkat pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip pergerakan dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan yang sama. Jadi secara umum artinya adalah etos itu suatu hal yang diyakini oleh kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan selama ini gitu. Jadi itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi itu sehingga menjadi prinsip bagi mereka karena berdasarkan kebiasaan yang sudah ada. Oke. Etos kerja juga merupakan pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Jadi kalau kita kaitkan dengan kerja, artinya berarti itu adalah sesuatu yang diyakini bahwa kalau bekerja itu seperti ini loh gitu. Seperti orang kalau bekerja harusnya seperti ini. Salah satu contoh ya, etos kerja misalnya, kalian mengenal orang Jepang, mereka itu kalau kerja biasanya disiplin kan, gitu kan. Mereka datang jam sekian, pulang jam sekian. Ketika bekerja mereka nggak banyak ngobrol. Nah, etos kerja orang Indonesia seperti apa? Musyawarah gitu kan, tapi nggak mufakat gitu. Kerja lebih banyak ngobrolnya, gitu. Misalnya gitu kan, itu adalah beberapa contoh yang dilihat. Terus kerjanya lama gitu kan. Nah, itu juga gambaran yang dilihat oleh orang lain terhadap masyarakat tertentu gitu. Itu kalau berbicara antar negara ya. Kalau misalnya kita berbicara antar suku pun juga ada gitu kan, bagaimana etos kerjanya orang dari suku ini dibandingkan dengan orang dari suku itu gitu. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang mereka lihat gitu sehari-hari. Seperti itu loh kerjanya. Oke. Next, menurut Jansen Sinamo, ini menarik nih. Kemarin saya pernah cerita ke kalian nggak kalau saya ada suatu kegiatan yang saya ikuti namanya Library Cafe gitu kan. Jadi salah satunya adalah bagaimana membudayakan berbagi pengetahuan. Nah, dengan cara mengundang, kita sebutannya influencer sih, orang-orang yang expert tadi, pakar tadi itu kita sebutannya influencer. Nah, salah satu yang kita undang ini adalah ini, Jansen Sinamo. Saya tampilkan ininya ya. Ini salah satu poster yang kelihatan nggak? Oops. Nah, ini adalah Pak Jansen Sinamo. Ini dia di sini adalah guru etos Indonesia. Cuman kebetulan ini pada saat 27 Oktober ini saya pas lagi cuti, jadi saya nggak ngikutin gitu. Cuman biasanya saya yang jadi project director-nya. Jadi kemarin juga saya agak sayang juga sih nggak ikut ini. Nah, ini adalah Pak Jansen Sinamo. Oke. Menurut Pak Jansen Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Artinya adalah
memahami etos kerja itu adalah sesuatu hal yang perilaku atau tindakan yang dilakukan tapi dalam artian positif gitu kan, yang mendasarkannya pada keyakinan yang diyakini oleh si si orang yang bekerja tadi dengan komitmen total terhadap pekerjaan, bahwa pekerjaan itu adalah saling terkait gitu. Nah, dari berbagai definisi tadi, simpulannya adalah etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Nah, di sini yang akhirnya membedakan misalnya orang dari negara ini kerjanya seperti ini, kalau dari negara itu kerjanya seperti itu gitu. Itu bedanya. Misalnya kayak kita sering lihat kan gitu kan, orang Jepang kalau kerjanya rajin ya gitu kan. Orang Eropa itu kerjanya efisien, orang Amerika kerjanya praktis, orang Indonesia kerjanya lama misalnya. Nah, itu beberapa contoh aja. Oke, 4 pilar teori utama dalam bekerja itu mencetak prestasi dengan motivasi superior mau masa depan. Oke, kita skip aja ini. 8 aspek etos kerja menurut Sinamo. Jadi ini kenapa kok disampaikan Pak Jansen Sinamo lagi ya. Jadi ini untuk memotivasi orang-orang yang bekerja bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah rahmat. Kita memiliki itu adalah sebuah anugerah gitu kan. Nggak semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja. Apalagi di musim pandemi seperti ini gitu kan. Nah, sehingga orang menganggap bahwa kerja itu adalah rahmat. Di sisi lain, kerja itu merupakan amanah. Amanah itu artinya tanggung jawab yang harus dipegang. Kerja merupakan panggilan. Artinya nggak semua orang punya kesempatan untuk dipanggil bekerja. Terkadang ada orang yang bekerja karena ada juga yang istilahnya gini, kalau kalian pernah lihat ada yang namanya volunteer gitu kan, orang yang bekerja di NGO, non-government organization atau non-profit organization gitu kan, itu karena mereka merasa terpanggil. Misalnya yang di Greenpeace, WWF gitu kan. Beda ya kalau di LSM Indonesia. Terus kerja juga merupakan aktualisasi diri. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita memiliki hobi, interest, gitu kan. Terus itu adalah bentuk penyaluran hobi tadi. Di sisi lain orang melihat bahwa kerja itu ibadah. Nah ini yang paling banyak sering kita dengar di Indonesia. Kerja itu ibadah, gitu kan. Sehingga kalau kita bekerja, itu kita di sisi lain kita menjalankan ibadah juga. Kita meyakini bahwa itu adalah salah satu jalan untuk menjalankan ibadah gitu. Kerja merupakan seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Oke, next. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi etika atau etos kerja dari seseorang atau kelompok masyarakat? Biasanya faktor agama nih, salah satunya. Jadi, agama menjadi satu sistem nilai yang mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi cara berpikir ini menjadikan seseorang itu membawa ajaran agama dalam pekerjaan yang dianutnya. Salah satu contohnya tadi menganggap bahwa bekerja adalah ibadah. Yang kedua adalah budaya. Jadi adanya sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Contohnya misalnya, sekali lagi saya contohkan misalnya Jepang aja ya, yang contoh yang bagus aja. Di sisi lain kita contohkan yang buruk, misalnya Indonesia aja. Tujuannya apa? Bukan untuk menjelek-jelekan Indonesia, tapi agar kita sadar bahwa kita memang memiliki budaya kerja yang mungkin terlihat tidak bagus gitu kan. Contoh paling utama adalah kalau kita rapat jam 9, apakah rapat akan dimulai jam 9? Biasanya cenderungnya mundur kan, karena kita mengenal yang namanya jam karet. Janjian jam 9, jawabannya apa? Lagi di mana? OTW gitu kan. OTW-nya masih di rumah gitu kan, belum mandi juga padahal gitu kan, tapi jawabannya OTW. Nah, itu adalah budaya kita yang sering kita lakukan sehingga itu akhirnya di dunia kerja pun gitu kan. Kalian mungkin nanti akan memahami ya ketika kalian masuk dunia kerja misalnya
salah satu pekerjaan PNS itu apa sih gitu, ASN gitu kan. Pelayanan, iya betul. Ada lagi nggak pekerjaan lain selain pelayanan? Ada. Apa itu? Rapat misalnya kan. Rapat yang harusnya itu membahas sesuatu agar menghasilkan suatu keputusan yang dapat digunakan dalam rangka pemberian pelayanan publik salah satunya. Tapi rapat itu akhirnya menjadi sebuah rutinitas gitu kan, rutinitas seharian. Rapat dari pagi sampai dengan sore nggak ada hasilnya gitu kan, yang ada makan-makan aja gitu misalnya. Nah itu kenapa? Karena salah satunya kita ketika rapat nggak efisien, mau bahas apa larinya kemana gitu kan. Nah kalau di luar negeri misalnya contohnya di Belanda ya, sekali lagi kenapa saya bilang begitu karena saya tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya mau rapat A, ya udah kita cuma bahas A gitu kan. Ketika ada seseorang yang tapi kita bahas juga yang B, nggak mau. Enggak, kan tadi agenda rapatnya cuma bahas A. Kalau mau bahas yang B, ya kita agendakan lagi gitu kan. Sehingga apa? Sehingga nggak berlarut-larut. Kenapa? Simple aja. Ketika mereka mau membahas sesuatu tentang agenda rapatnya adalah bahas A, orang-orang yang diundang rapat, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan A. Tapi ketika tiba-tiba di dalam proses rapat ternyata bahas yang B, ada yang mengusulkan bahas B, tentu saja yang lain kan nggak akan siap. Sehingga itu akan menjadi berlarut-larut dan nggak efektif gitu kan. Waktunya juga nggak efisien gitu. Nah itu akhirnya yang membedakan. Kalau di Indonesia enggak, rapat apapun dibahas sampai dengan pembelian baju seragam bagusnya gimana ya gitu kan. Misalnya mau rapat kegiatan apa gitu kan, nanti bahas baju seragam juga dong gitu kan. Terus foto-foto juga jangan lupa gitu kan. Oh iya ya gitu. Macam-macam lah, terus habis itu bahas arisan lagi kan ada juga tuh kayak gitu. Rapat-rapat di nanti jangan kaget ya ketika masuk dunia kerja seperti itu gitu. Nah, itu nggak bisa dipisahkan dari budaya kita juga. Budaya apa itu? Budaya tadi, musyawarah. Kita memang mengenal yang namanya musyawarah, cuman nggak mufakat-mufakat gitu kan. Jadi musyawarah aja. Oke. Next ada pengaruh sosial politik juga. Tinggi rendahnya etos kerja masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Dulu almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid, salah satu presiden RI, mengatakan bahwa etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab pada masa depan bangsa dan negara. Jadi ketika kita sadar, ini sama dengan yang kemarin disampaikan oleh kelompok 4 ya, yang terkait dengan apa yang kedua kemarin? Yang kelompok 4? Masih ingat nggak? 8 cara untuk jadi efektif. Yang kedua apa? Setelah proaktif. Masih apa nggak? Jadiin kuis aja kali. Yang begin with end in mind itu, Pak. Ya, betul. Jadi salah satunya kita ketika memulai suatu pekerjaan, kita itu sadar bahwa tujuan akhirnya adalah seperti ini, gitu kan. Jadi ini yang seperti yang disampaikan oleh Gus Dur, ketika kita mau kerja, kalian nanti masuk PNS, kalian tuh, aku masuk PNS, tujuanku adalah aku bisa update status PNS misalnya kan, enggak gitu. Aku bisa menggunakan SK-ku untuk mengambil pinjaman. Bukan itu, aku menggunakan SK-ku untuk ditunjukkan ke calon mertua gitu kan, pipip-pipip calon mantu gitu kan misalnya. Nah, enggak gitu juga gitu kan. Nah, tapi ketika kita sadar bahwa menjadi PNS itu adalah satu panggilan bahwa kita menjadi pelayan masyarakat gitu. Nah, itu akhirnya membuat kita menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Seperti itu yang disampaikan. Jadi hampir sama kan? Begin at the end ya, apa? Begin with end in mind atau gimana pokoknya yang saya juga lupa persisnya, tapi gitu. Tujuan akhirnya itu apa dulu baru ke awal. Ya, memulai sesuatu itu dengan melihat apa yang menjadi tujuan akhirnya gitu. Yep, betul. Dan ini juga dulu menjadi salah satu jawaban saya ketika saya diwawancara beasiswa. Kamu jadi PNS pengennya seperti apa gitu kan? Maksudnya apa sih ambisi kamu nantinya gitu kan di karir birokrasi kamu? Jawaban saya adalah menjadi
ASN, menjadi PNS yang bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu. Dan jawaban itu tidak diterima oleh si pewawancara. Wah, itu terlalu absurd gitu kan. Masa nggak ada ini kayak misalnya kamu pengen jadi apa gitu kan, pejabat gitu kan. Jawaban saya adalah kalau misalnya dengan pejabat saya menjadi orang yang lebih bermanfaat, saya akan terima. Tapi kalau ternyata malah saya menjadi orang yang zolim, saya lebih pilih menjadi PNS biasa gitu. Tapi nggak tahu apakah jawaban itu yang akhirnya mengantarkan saya untuk mendapatkan beasiswa ya. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan atau geografis. Nah, ini yang membedakan antara masyarakat di suatu daerah dengan daerah lainnya gitu. Jadi etos kerjanya berbeda. Contohnya misalnya orang yang cenderungnya ya ini bisa di challenge. Orang yang bekerja di wilayah pesisir pantai itu cenderung mereka adalah orang-orang yang pekerja keras dibandingkan orang-orang yang tinggal di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di pesisir pantai itu cenderungnya adalah orang-orang yang pedagang, orang-orang yang dia berdagang karena itu kan bertemu dengan orang-orang dari negara lain gitu kan yang sedang berlabuh gitu, sehingga mereka sadar bahwa agar mereka menjadi kaya atau menumpuk kekayaannya dengan cara mereka bekerja lebih keras. Sedangkan orang-orang yang bekerja di daerah gunung itu mereka cenderungnya mereka bekerja lebih tenang atau lebih santai karena tidak ada sesuatu yang memburu mereka. Kehidupan mereka pun di dataran tinggi kan cenderung lebih sejuk ya, sehingga membuat orang itu cenderung santai. Sedangkan yang di pesisir pantai itu cenderung panas, sehingga membuat orang itu pengen cepat-cepat kerja gitu kan, pengen cepat-cepat selesai gitu. Ya, kalau orang yang kerjanya di lingkungan yang dingin kan cenderungnya mereka cenderung lebih santai ya gitu kan. Tapi kalau yang panas pengennya cepat-cepat selesai. Yang terakhir adalah pendidikan. Nah, jelas ini pendidikan akan mempengaruhi bagaimana orang bekerja. Saya nggak perlu ceritakan bagaimana dulu penjajahan yang ada di Indonesia. Gimana orang-orang yang dari orang-orang luar yang mencoba menjajah Indonesia, itu mereka karena pendidikan mereka itu lebih bagus. Dan Indonesia mulai berani untuk melakukan perlawanan adalah ketika kita memiliki orang-orang yang pernah belajar pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka paham arti pergerakan nasional, sehingga mereka sadar bahwa perjuangan itu tidak hanya dilakukan lewat senjata tapi juga melalui upaya diplomasi dan politik melalui pergerakan nasional. Oke. Terakhir, struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini ada tadi ya struktur ekonomi. Jadi misalnya kayak di situ ini contohnya apa ya, paling jelas adalah karena orang bekerja itu pada dasarnya adalah motif ekonomi yang paling besar gitu. Orang bekerja misalnya ya tujuan akhirnya adalah apa? Maksudnya salah satu impact dari orang bekerja apa? Ya mendapatkan penghasilan gitu. Nah, ketika orang yang menganggap bahwa katakanlah atau apa ya istilahnya? Ada struktur ekonomi misalnya kayak pelaku pasar, terus sekarang sebenarnya pada dasarnya nggak ada ya yang benar-benar negara yang kapitalisme atau negara yang benar-benar apa sih sosial, nggak ada yang benar-benar mutlak seperti itu sih ya. Tapi setidaknya struktur ekonomi yang ada di masyarakat itu membuat masyarakat akhirnya memiliki etos kerja yang berbeda dibandingkan yang tidak memiliki struktur ekonomi. Oke, nah ini sedikit yang penting terkait dengan etika kerja dibandingkan etika profesi. Secara umum sebenarnya gini, apa sih sebenarnya yang dimaksud bekerja? Bekerja itu adalah sebenarnya pada intinya adalah melakukan suatu pekerjaan gitu kan. Nah, sedangkan kalau profesi itu apa? Nah, profesi ini sebenarnya erat kaitannya dengan pendidikan. Ini saya tunjukkan sekilas, dengan waktunya cukup ya. Kebaca nggak ya?
Sudah, Pak. Oke. Jadi secara umum profesi itu sebenarnya pada dasarnya sebenarnya suatu pekerjaan ya, kegiatan apa saja untuk dilakukan. Cuman profesi menjadi bagian dari pekerjaan, tapi tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Paham nggak artinya? Saya nanya sekarang gini, kalau misalnya menambal ban itu pekerjaan atau profesi? Pekerjaan. Pekerjaan. Profesi. Profesi, oke. Alasannya apa kalau pekerjaan? Karena dia tidak membutuhkan keahlian khusus, Pak. Karena Ya, dia melakukan pekerjaan. Nggak butuh, Karena dia bekerja nggak butuh gitu kan. belajar, nggak butuh ilmu khusus untuk melakukannya. Ya, kalau profesi salah satu yang membedakan antara bekerja dan profesi ini adalah dia memiliki pengetahuan khusus, dia memiliki keahlian dan keterampilan biasanya terkait dengan karena adanya pendidikan, adanya pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun gitu. Itu ciri-ciri profesi misalnya. Ada kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan dia memiliki kode etik profesi. Gitu. Dia mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi masyarakatlah yang didahulukan. Dia diperoleh melalui uji kompetensi atau sertifikasi dan lisensi. Kalau menambal ban tadi, apakah mengikuti uji kompetensi dulu gitu kan? Apakah dia memiliki kode etik penambal ban gitu? Nah itu ngelihatnya dari situ, membedakan antara itu pekerjaan atau itu membedakan antara itu profesi gitu kan, ataukah itu hanya pekerjaan saja. Nah, salah satu yang lain adalah dia memiliki asosiasi profesi, misalnya dokter itu sebuah profesi, dia memiliki asosiasi yang namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Terus akuntan itu sebuah profesi karena dia memiliki organisasi yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia gitu. Pengacara itu sebuah organisasi sebuah profesi juga karena dia memiliki ikatan pengacara Indonesia, masa IP ya? Saya lupa. Banyak lainnya juga gitu. Nah, itu salah satu hal yang membedakan antara profesi dan pekerjaan. Nah, kaitannya dengan etika itu apa gitu kan? Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban terhadap masyarakat. Prinsipnya ada tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas moral yang tinggi, dan salah satu hal yang membedakan profesi dibandingkan pekerjaan lainnya adalah dia memiliki kode etik profesi, yaitu sebuah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis. Jadi dia harus tertulis ya gitu kan, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik. Itu. Jadi kalau ngelihat bahwa orang ini salah apa enggak, ngelihatnya di kode etiknya. Kalau kode etiknya menyatakan itu boleh, ya berarti tidak melanggar kode etik. Tapi kalau kode etiknya menyatakan bahwa itu tidak boleh, ya itu berarti sesuatu yang salah. Contohnya misalnya kan, dokter, seorang dokter, kalau di Indonesia yang namanya aborsi itu legal atau ilegal? Ilegal, Pak. Ilegal. Pak. Betul ilegal gitu kan. Artinya setiap kegiatan aborsi kita bisa anggap bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang ilegal. Lantas bagaimana dengan kondisi pasien, dalam hal ini ibu yang sedang mengandung gitu kan, yang sedang hamil, kondisinya adalah ada bayi dalam kandungannya, tapi bayi ini tidak dalam kondisi bagus, gitu kan, tidak dalam kondisi bagus, dan cenderung bayi ini akan mengancam jiwa si ibunya kalau tetap dipertahankan, gitu. Nah, apakah aborsi dibolehkan apa enggak? Kalian nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena tergantung kode etik profesinya, apakah memang dibolehkan. Ada yang pernah baca kode etik profesi dokter? Tidak Tapi pernah, secara, Pak. kenapa? Tidak pernah. Ya, tapi secara moral mungkin kalian punya pendapat. Oh, nggak boleh, Pak. Bagaimanapun juga aborsi dilegalkan. Oh, boleh, Pak. Kalau kayak gitu kan mengancam jiwa si ibunya, gitu kan. Nah, secara moral mungkin kalian bisa berdebat tentang hal itu, gitu. Tapi dokter itu
bisa melakukan itu apa tidak, ngelihat dulu itu kode etik profesinya ngatur itu apa enggak. Artinya gini, sesuatu yang diatur dalam kode etik profesi itu menjadi standar atau aturan yang bisa digunakan. Tapi kalau sesuatu yang tidak diatur, berarti artinya masih kita bisa mendebatkan itu, bisa kita anggap bahwa itu kita boleh melakukan itu. Selama nggak dilarang kan, gitu. Jadi salah satu kuncinya bagaimana kita menilai bahwa orang ini itu benar atau salah, kalau itu adalah sebuah profesi ya melalui kode etik profesinya. Misalnya kode etik profesi dosen gitu kan, nggak boleh membocorkan nilai kepada mahasiswa, nggak boleh membocorkan jawaban ujian kepada mahasiswa. Misalnya sudah diatur seperti itu. Dan terus saya sampaikan nanti ujiannya ini ya soalnya seperti ini. Saya salah nggak? Ini contohnya misalnya saya ya gitu kan. Salah nggak? Halo? Tidak, Pak, kalau secara kode etiknya. Tidak. Kenapa? Karena tadi aturannya hanya membocorkan jawaban kan gitu kan. Ya. Sedangkan tadi saya hanya menyampaikan soalnya seperti ini. Kalau aturannya seperti itu, betul. Jadi itu akhirnya terus dijadikan celah bagi beberapa anggota profesi untuk melakukan melakukan apa ya, penyimpangan lah, secara moral penyimpangan, tapi di kode etik profesi ternyata nggak diatur gitu kan, nggak salah ya, enggak gitu. Itu ya. Fungsinya apa sih kode etik profesi? Itu sebagai pedoman tentang prinsip profesi, sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, kalian menganggap itu hal yang benar atau salah, yang melihat itu diatur nggak sih dalam kode etik profesinya. Dan kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi. Jadi ketika ada orang yang netizen ngomong, wah itu nggak benar tuh dokternya gini-gini. Nah, tapi kita udah punya kode etik sendiri, jadi masyarakat nggak boleh komentar. Penasihat hukum nggak boleh ngomong, gitu kan. Karena ini kita punya aturan sendiri. Sanksi pelanggaran kode etik ada sanksi moral, merupakan sanksi dari norma sosial. Dari norma hukumnya, dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut, bahkan sampai pidana. Contohnya misalnya tadi, aborsi kan, aborsi misalnya dokter melakukan aborsi, tapi aborsinya bukan dalam kondisi tertentu misalnya kan, gitu, karena itu masih sesuatu yang ilegal, akhirnya secara norma sosial dia dikucilkan, atau dia digibah sama tetangganya. Terus secara norma hukum, dia dikeluarkan dari profesi dokternya, organisasinya, jadi gelar dokternya bisa dicabut, bahkan dia bisa dipidana, penjara. Nah, PNS itu profesi atau pekerjaan? Profesi, Kalau Pak. ngelihat definisi dari ciri-ciri profesi tadi. Apa? Profesi, Pak. Profesi, karena dia salah satunya punya kode etik PNS. Organisasi PNS-nya sendiri apa? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Kalau dokter kan punya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau PNS? Ikatan PNS Indonesia. Nice try. Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Itu adalah salah satu organisasi profesinya. Masalah dia jalan apa enggak itu urusan lain ya, tapi setidaknya itu adalah organisasi. Nah, kode etik PNS juga ada gitu kan. Oke. Ini adalah ini latihan ini sih. Oke, jadi mungkin untuk sekilas itu aja ya. Saya tadinya mau bahas tentang kepemimpinan, karena tadi sebenarnya mau nyangkut dikit tentang kepemimpinan ya, tapi kita bahas next aja ya. Oke, diskusinya juga kita keep dulu buat nanti aja. Mungkin untuk perkuliahan malam ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang di daerah timur belum ngantuk ya. Saya ngelihat ada beberapa yang sudah mulai menutup diri. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Terutama Dinda, Michelle, makasih ya udah membuat akun Zoom-nya, link Zoom-nya. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Oke, tetap sehat dari saya. Langsung saya tutup aja ya.
Jadi nggak usah lewat WA lagi. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Live ya. Selamat istirahat ya. Iya Pak. Terima kasih, Baik Pak. Pak.